Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya nas taqabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah, khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Syarrul umuri muhdatsatuha, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Bapak sekalian, jamaah salat maghrib masjid tulisan, semoga Allah azza wa jalla berikan kepada kita kasih sayangnya serta pengampunannya. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah azza wa jalla atas segala nikmat telah Allah subhanahu wa ta'ala karuniakan kepada kita. Dan tentu wajib bagi kita semua untuk bersyukur kepada Allah azza wa jalla atas nikmat telah Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita, di antaranya dengan memanfaatkan waktu yang Allah berikan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah azza wa jalla. Jamaah sekalian, menuntut ilmu merupakan salah satu bentuk pendekatan diri kepada Allah yang paling utama. Dan mudah-mudahan duduknya para jamaah sekalian di masjid yang semoga Allah berkahi ini setelah melaksanakan ibadah salat maghrib sambil menunggu datangnya waktu salat isya, Allah subhanahu wa ta'ala catat sebagai ar-riba, itu ibadah menunggu antara satu waktu salat dengan waktu yang lain. Tambah lagi kita semua duduk di masjid yang semoga Allah berkahi ini dalam rangka menuntut ilmu, jadi pahalanya mudah-mudahan double jamaah, pahala menuntut ilmu dan juga pahala ar-riba. Ya mas sekalian, bagaimana yang kita biasa kaji pada malam Rabu, kita membahas tentang fikih muamalah. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih membahas kitab Halal Haram bisnis online yang dikarang oleh Ustaz Aminur Baiz hafizallahu ta'ala. Dan kita masuk pada halaman 110, yaitu marketplace dalam pandangan beliau hafizallahu ta'ala, marketplace dalam pandanganku. Nah, tafadhol jamaah yang ada bukunya, saya ingin baca. Bismillahirrahmanirrahim. Marketplace dalam pandanganku. Bismillahirrahmanirrahim. Sejarah marketplace bermula ketika banyak pengguna internet melakukan jual beli secara personal dengan memanfaatkan forum-forum publik. Ini memicu munculnya marketplace yang dikelola secara struktur. Salah satunya muncul dari Bali, yaitu tokobagus.com. Di tahun 2010, marketplace Bukalapak mulai beroperasi pada 2011. Rakuten masuk ke Indonesia dan di akhir tahun 2011, Zalora Group mendirikan Zalora Indonesia sebagai bagian dari jaringan internasional atau kongres miliknya pada 2012. Untuk pertama kalinya, e-commerce Indonesia berhari raya dengan adanya Hari Belanja Online Nasional atau Arab Corona. Dengan
rupanya seperti pasar online atau mall online. Hanya saja ada tambahannya, mengingat penjual dan pembeli tidak bertemu. Beberapa marketplace melindungi pasarnya dengan membuat jaminan transaksi berupa rekening bersama. Dan ini menjadi salah satu kelebihan signifikan bagi mall online. Ketika Anda menjual sendiri di media sosial, belum tentu calon konsumen percaya. Sementara peran mendasar dalam transaksi online adalah kepercayaan. Baik, saya tidak akan menyebutkan untung ruginya marketplace. Sekarang kita akan menerapkan metode FIQ untuk mencari tahu hukum marketplace. Semoga Anda masih ingat tahapannya. Tasawur, menentukan hukuman. nah, kami sekalian Allah Subhanahu wa Ta'ala beliau memulai dengan sejarah marketplace. Ketika ada beberapa tahun yang lalu ya, di tahun 2010 mulai dikenal beberapa marketplace, yaitu Toko Bagus, kemudian Bukalapak, Rakuten, kemudian Zalora dan yang semacamnya. Dan di tahun 2012 semakin berkembang ya, ketika e-commerce Indonesia berhari raya dengan adanya hari belanja online nasional. Biasanya Harbolnas ini di akhir tahun untuk menjaring banyak sekali warga Indonesia dalam merasakan belanja secara digital atau online. Yang dahulu benar-benar masih belum diminati ya, seperti keterbatasan internet, begitu juga ketidaktahuan cara melakukan belanja online ya. Maka saat itu belum terlalu diminati. Namun berkembangnya teknologi serta tersebarnya internet secara masif di kalangan penduduk Indonesia, marketplace sekarang menjadi salah satu salah satu euforia ya. Bahkan toko-toko offline mulai ketakutan. Banyak sekali gerai-gerai di beberapa toko offline itu tutup. Contohnya di Tanah Abang, itu juga di beberapa mall sudah tutup karena peminatnya semakin sedikit dan masyarakat kita lebih memilih belanja online. Marketplace ini tidak memiliki produk sendiri, tapi menyediakan tempat untuk mempertemukan banyak penjual dan pembeli. Jadi seolah-olah marketplace ini mengumpulkan para penjual dan pembeli, silakan memilih barang yang tersedia. Yang beda adalah penjual dan pembeli benar-benar tidak bertemu, kecuali kalau seandainya memilih sistem COD. Selain dari itu, penjual dan pembeli benar-benar tidak bertemu, hanya memilih barang, kemudian pembeli memesannya dan pembeli membayarkan barang tersebut sampai ke rumahnya. Beberapa marketplace melindungi pasarnya dengan membuat jaminan transaksi berupa rekening bersama ya. Ini juga sempat ramai sebelum ada marketplace, juga ada yang namanya Rekber ya, rekening bersama. Dahulu ada situs namanya Kaskus Jawa. Sebelum namanya juga ada marketplace, ada forum Kaskus itu. Dan sekarang kalah pamor hingga benar-benar ditinggalkan sekarang Jawa.
Nah, itu mereka biasanya menggunakan rekening bersama. Adapun marketplace ini sekarang melindungi pasarnya rata-rata dengan membuat jaminan transaksi, yaitu rekening bersama. Saat pembeli belum puas dengan barang yang diterima, bisa mengajukan pengembalian karena rekeningnya masih ditahan, uang berada di rekening bersama, belum sampai kepada penjual sampai pembeli merasa puas dengan barang yang telah dia terima. Dan ini menjadi salah satu kelebihan bagi mal online. Ada rekening bersama, tidak ada di sana penipuan. Ketika Anda menjual sendiri di media sosial, belum tentu calon konsumen percaya. Sementara pada dasar dalam transaksi online adalah kepercayaan. Ini juga harus cerdas kita sebagai pembeli. Jangan sampai ketika kita sudah mengirimkan uang ke marketplace yang kita tidak mengetahui cara transaksinya, bisa jadi kita tertipu. Tetapi kata Ustaz Hafizullah Ta'ala, beliau tidak akan menyebutkan tentang untung ruginya berbelanja di marketplace. Tapi kita akan bahas tentang metode fikih yang mencari tahu hukum marketplace itu bagaimana sistemnya. Sebagaimana kita juga sudah mengetahui tahapan-tahapan dalam memberikan hukum sebuah permasalahan kontemporer dalam fikih muamalah, yaitu yang pertama adalah tasawwur, mengenali skemanya, kemudian takyif fikih, kita mencari pendekatan para ulama tentang transaksi tersebut, kemudian takhrij, kita memilih mana yang lebih benar-benar mendekati transaksi yang terjadi dalam masalah fikih tersebut, dan yang terakhir baru menentukan hukumnya. Nah, kita masuk ke tahapan yang pertama, tasawur. Fadhal, nanti yang baca. Ada beberapa catatan untuk marketplace. 1. Marketplace tidak memiliki barang sehingga pihak marketplace tidak menjual. 2. Marketplace adalah wadah yang mempertemukan banyak penjual atau menyusun dengan masyarakat konsumen. 3. Marketplace tidak hanya tempat untuk berjualan, tapi lembaga yang memiliki wewenang mengatur kondisi pasarnya. 4. Umumnya tidak pihak marketplace memberi jaminan keamanan bagi pengunjung dengan sistem escrow, di mana uang yang ditransfer konsumen disimpan oleh marketplace di rekening atau rekening bersama, dan baru diserahkan ke penjual setelah barang tiba dengan selamat di tempat konsumen. 5. Konsumen yang beli tidak pernah bertemu dengan pemilik barang. Semua transaksi dilayani dengan mesin. 6. Dana yang menjadi refer diatur oleh kebijakan pemerintah terkait. Nah, kita masuk ke dalam tahapan yang pertama, yaitu tasawur, mengenali skema yang terjadi dalam marketplace. Ada beberapa catatan untuk marketplace yang kita ketahui ya. Yang pertama, marketplace itu tidak memiliki barang. Dia hanya menyediakan lapak online. Sehingga marketplace pada asalnya tidak menjual barang. Dia hanya menyediakan ruang online atau lapak dalam menawarkan atau dalam menampilkan barang-barang yang ingin diperjualbelikan. Itu juga si pemilik aplikasi bisa melihat barang-barang yang ditampilkan dan bertransaksi dengan aplikasi tersebut. Yang kedua, marketplace adalah wadah yang mempertemukan banyak penjual dengan masyarakat konsumen. Jadi mengumpulkan juga
banyak sekali penjual dengan masyarakat konsumen dalam bentuk digital. Yang ketiga, marketplace tidak hanya tempat untuk berjualan, tapi lembaga yang memiliki wewenang mengatur kondisi pasarnya. Jadi ada beberapa peraturan ketika memilih marketplace untuk dijadikan sebagai tempat atau wadah dalam berjualan. Bagaimana di antara mereka ada yang menggunakan sistem rekening bersama ya, atau mengambil persenan dari hasil penjualan misalnya, atau meminta tambahan administrasi setiap barang yang ingin dibeli atau check out. Di beberapa marketplace ada ketentuan seperti itu. Ini yang menjadi wewenangnya adalah si pemilik marketplace tersebut, dan mereka hanya mengatur kondisi pasarnya ya. Karena pada asalnya yang punya lapak marketplace tersebut. Yang keempat, umumnya pihak marketplace memberi jaminan keamanan dengan sistem escrow, dan harus berhati-hati juga kalau seandainya di beberapa marketplace tidak menyediakan sistem escrow atau rekening bersama. Jadi uang langsung ditransfer ke penjual tanpa menunggu persetujuan pembeli. Yang penting pembeli sudah check out dan membayar, kemudian barang itu dikirim. Ketika pembeli sudah mendapatkan barang, maka otomatis uang akan langsung diserahkan kepada penjual. Mau bentuknya seperti apa, maka itu tanggungannya siapa? Pembeli. Nah, ini harus kita berhati-hati. Tentu yang memberi jaminan keamanan dengan sistem escrow itu lebih nyaman ya bagi para konsumen, karena di situ ada rekening bersama. Dan fungsinya apa? Uang yang dibayarkan kepada penjual tidak akan diserahkan ke rekening penjual sampai barang tiba dengan selamat dan pembeli merasakan merasakan kepuasan ketika barang itu berada di tangan pembeli dengan keadaan baik. Yang kelima, konsumen yang beli tidak pernah bertemu dengan pemilik barang. Semua transaksi dilayani dengan mesin. Yang keenam, dana yang mengendap di rekening atau rekening bersama diatur oleh kebijakan pemerintah terkait. Nah, lanjut, pihak marketplace. Pihak marketplace 1. Tidak berwenang menetapkan harga terhadap barang yang dijual. 2. Tidak mendapatkan keuntungan atau profit sharing dari market ketika ada barang yang dijual. 3. Tidak menanggung risiko terhadap barang. 4. Terkadang menyewakan fitur iklan untuk beberapa person seperti diiklankan. Terkadang menyewakan fitur iklan untuk beberapa person seperti diiklankan atau dipajang di depan. Kesimpulan yang diinginkan garis bawahi bahwa marketplace bukan penjual, bukan pula wakil dari penjual. Marketplace hanya media yang mempertemukan antara penjual dan pembeli dengan aturan tertentu. Adapun terkait aturan marketplace, pada prinsipnya selama aturan itu tidak melanggar syariat, hukum asalnya diperbolehkan dan aturan itu mengikat kedua belah pihak, sehingga wajib dilaksanakan. Karena setiap muslim wajib mengikuti kesepakatan bersama yang mereka tetapkan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-muslimuna ala syurutihim. Karena kaum muslimin harus memenuhi setiap
Al-Albani, kalau Bukhari itu merubah sendiri. Sehingga jika salah satu pelaku akad mengajukan syarat tertentu lalu disepakati pihak kedua, maka syarat itu menjadi mengikat keduanya. Selanjutnya kita akan memberikan beberapa catatan seputar transaksi di marketplace. Nah, beliau juga memberikan catatan tentang marketplace, yaitu yang pertama tidak berwenang menetapkan harga terhadap barang yang dijual, karena marketplace bukan sebagai penjual. Dan yang kedua, tidak mendapatkan keuntungan atau profit sharing dari merchant ketika ada barang yang terjual. Namun di waktu sekarang beberapa marketplace sudah menentukan bagi para penjual mereka harus membagi profit sharing ketika ada barang yang terjual. Sebagaimana di catatan kaki bisa dibaca ya, beberapa marketplace yang memberikan syarat kepada penjual ketika terjual barangnya harus membagi profit sharing. Nah, yang ketiga, tidak menanggung risiko terhadap barang, karena pada asalnya yang menanggung adalah penjual. Marketplace tidak menanggung sama sekali risiko terhadap barang. Yang keempat, terkadang menyewakan fitur iklan untuk beberapa merchant, seperti diiklankan atau dipajang di depan. Tentu ini ada ketentuan yang telah disebutkan dan disepakati oleh marketplace dengan merchantnya. Kesimpulannya, marketplace bukan penjual, bukan juga wakil. Marketplace hanya media yang mempertemukan antara penjual dan pembeli dengan aturan tertentu. Adapun terkait aturan di marketplace, maka pada prinsipnya selama aturan itu tidak melanggar syariat, hukum asalnya dibolehkan. Dan aturan itu mengikat kedua belah pihak sehingga wajib dilaksanakan. Karena kata Nabi SAW, al-muslimuna ala syurutihim. Nabi SAW bersabda, kaum muslimin harus memenuhi setiap syarat perjanjian di antara mereka. Dan perlu diperhatikan ya, catatan tambahan dari marketplace, yaitu seharusnya marketplace memiliki ketentuan syariat. Contohnya tidak menjual barang riba, seperti menjual emas. Yang sudah kita bahas, menjual emas dan perak dengan sistem online itu tidak diperbolehkan. Itu juga menjual barang-barang yang diharamkan. Harusnya marketplace memiliki kuasa untuk membatasi barang-barang yang diharamkan oleh syariat. Contohnya menjual rokok, menjual alat musik, menjual khamar misalnya, menjual daging yang diharamkan, menjual daging babi misalnya, dan daging anjing. Dan marketplace ini seharusnya memiliki kuasa dalam membatasi barang-barang yang dilarang oleh syariat. Nah, gantian jamaah yang baca. Ada. Di saat marketplace hanya sifatnya menjual barang aja, tidak memberikan arahan kepada konsumen bahwa barang ini bagus atau tidaknya itu tidak disebutkan. Hanya menjual kepada konsumen untuk mendapatkan keuntungan aja. Hal seperti kekurangannya barang itu tidak disampaikan ke konsumen, apakah ini menjadikan hal yang tidak benar buat agama atau merugikan konsumen? Nah, karena kan sudah disebutkan marketplace ada diantaranya yang memiliki prosedur atau aturan selama pembeli
tidak puas dengan pelayanan penjual, maka rekeningnya masih ditahan. Itu ada prosedurnya. Selama belum mengklik misalnya barang sudah diterima, maka penjual tidak akan mendapatkan uang sampai pembeli puas dengan apa? Puas dengan pelayanan atau barang yang sudah diterima. Paham di sini, Pak? Kalau seandainya terjadi penipuan, maka marketplace ini memiliki aturan. Kalau seandainya pembeli merasa tertipu, bisa mengajukan pengembalian. Ini tergantung kejelian pembeli. Dan ketika tidak sesuai dengan apa yang dideskripsikan, kemudian uangnya sudah berada di tangan penjual, maka yang bersalah adalah apa? Penjual, bukan marketplace. Karena marketplace hanya menyediakan lapak. Yang menanggung dosanya siapa? Penjual, karena dia tidak amanah dan tidak jujur dalam mendeskripsikan barang. Nah, lanjut, saya membaca jemaah. Selanjutnya kita akan memberikan beberapa catatan seputar transaksi di marketplace. Yang mic satu lagi nggak bisa. Pertama, konsekuensi akan jual beli. Di antara konsekuensi jual beli adalah terjadinya perpindahan kepemilikan atau intikal milkiyah. Buat perpindahan kepemilikan, baik perpindahan kepemilikan barang dari penjual ke pembeli atau kepemilikan uang dari pembeli ke penjual. Perpindahan kepemilikan terjadi sejak akad jual beli dilakukan, meskipun barang belum diserahkan dan uang belum dibayarkan. Ketika si A telah menjual HP kepada si B seharga 3 juta, maka terjadilah perpindahan hak milik. HP berpindah hak milik dari si A kepada si B, dan uang 3 juta berpindah hak milik dari si B kepada si A, meskipun barang belum diterima oleh pembeli. Diriwayatkan bahwa Nabi SAW pernah membeli seekor kuda dari orang Badui di suatu tempat. Setelah akad, Nabi SAW meminta Badui ini untuk mengikuti beliau untuk penyerahan uangnya di kediaman beliau. Nabi SAW berjalan cepat, sementara si Badui menuntun kudanya dengan berjalan lambat. Di perjalanan, banyak orang menawar kuda yang dibawa Badui. Mereka tidak tahu bahwa Nabi SAW telah membelinya. Merasa tertarik dengan penawaran mereka, Badui ini memanggil Nabi SAW. Apakah Anda jadi beli kuda saya? Jika tidak, biar saya jual saja ke yang lain. Bukankah saya tadi telah membelinya darimu? Jawab Nabi SAW setelah mendengar panggilan si Badui. Demi Allah, saya belum berjuang ke Anda, bantah si Badui. Sungguh, saya telah membelinya darimu, jawab Nabi SAW. Datangkan saksi, minta si Badui. Kemudian majulah seorang sahabat bernama Khuzaimah bin Salim. Saya bersaksi bahwa engkau telah menjualnya. Ketika Nabi SAW melakukan akad jual beli kuda itu, beliau sama sekali belum bayar, dan kuda itu juga belum diserahkan. Namun kuda itu telah menjadi milik Nabi SAW karena telah dapat akad jual beli, meskipun barang belum diserahkan. Sehingga sebuah kesalahan yang dilakukan Badui ketika dia menerima penawaran orang lain. Nah, perhatikan kata beliau hafizallahu ta'ala, dalam marketplace ada konsekuensi akad jual beli. Di antara konsekuensi akad jual beli adalah terjadinya perpindahan kepemilikan, yaitu
kepemilikan barang dari penjual ke pembeli, dan kepemilikan uang dari pembeli ke penjual. Perbedaan kepemilikan terjadi sejak akad jual beli dilakukan, meskipun barang belum diserahkan dan uang belum dibayarkan. Dan yang mendasarkan pernyataan ini adalah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah membeli seekor kuda dari seorang Badui. Setelah akad, Nabi SAW meminta Badui ini untuk mengikuti beliau untuk penyerahan uangnya di rumahnya beliau, yaitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi SAW berjalan cepat, sementara si Badui menuntun kudanya dengan berjalan lambat. Hingga di perjalanan banyak orang yang menawar kuda yang dibawa Badui. Mereka tidak tahu bahwa Nabi SAW telah membelinya. Merasa tertarik dengan penawaran mereka, Badui ini memanggil Nabi SAW sambil berkata, apakah anda jadi membeli kuda saya? Jika tidak, biar saya jual kepada yang lain. Maka Nabi SAW berkata kepada Badui tersebut, bukankah saya tadi telah membelinya darimu? Kata Badui membantah, ya demi Allah saya belum menjualnya kepada anda. Maka Nabi SAW menjawab, sungguh saya telah membelinya darimu. Maka si Badui ini masih bersikukuh ya, hingga mengatakan, datangkanlah saksi. Kemudian majulah sahabat yang bernama Khuzaimah ibn Thabit untuk bersaksi bahwasanya Badui ini telah menjualnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, hadisnya diriwayatkan oleh Imam Nasai dan Abu Daud dan disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala. Dalam kejadian ini Nabi telah melakukan akad jual beli dengan Badui itu atas seekor kuda, walaupun Nabi belum membayarnya dan kuda itu juga belum diserahkan. Namun kuda itu sudah menjadi milik Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena telah dilakukan akad jual beli, meskipun barang belum diserahkan, sehingga sebuah kesalahan yang dilakukan Badui ketika dia menerima penawaran orang lain. Berarti ketika jemaah sekalian sudah terjadi akad jual beli, walaupun barang belum diserahkan dan uang juga belum berada di penjual, maka kepemilikan sudah berpindah. Ada konsekuensi yang belum bisa dilakukan oleh pembeli, walaupun kepemilikannya sudah berpindah. Apa jemaah? Menjualnya kepada orang lain karena pembeli belum menerima barang, tapi kepemilikan sebenarnya sudah berpindah. Nah, yang kedua, rekening bersama dan sistem escrow. Keberadaan escrow termasuk bagian dari ciri khas marketplace. Tujuan besar adanya escrow di marketplace adalah untuk menjamin keamanan dari semua pihak, terutama para konsumen. Terlebih transaksi e-online di masa sekarang sangat rentan dengan penipuan. Ketika perusahaan marketplace berbuat pasar, tentu saja dia ingin agar pasarnya aman dari keberadaan penipu. Intensitas penipuan tidak hanya merugikan semua pihak, termasuk kepercayaan orang terhadap pasarnya juga akan menjadi hilang. Dan ketika pasar sepi dari pengunjung, lama-kelamaan akan ditinggalkan pulang oleh para penjual. Modal besar perusahaan marketplace dalam membuat sistem dan mesin transaksi nyaris tidak ada harapan untuk bisa kembali. Bukan karena masalah membangun suzon, namun memilih pertama dalam hal ini dianjurkan. Para sahabat membiasakan tindakan ini dalam rangka untuk menghindari setiap peluang munculnya sengketa. Imam Al-Bukhari dalam Adabul Mufrad menyebutkan judul Babu Man Ada Ali Khadamah Akhwatin Al-Dani, bab tentang orang yang menghitung jumlah kiriman yang dibawa pembantunya karena khawatir ada sangkaan yang tidak diinginkan. Kemudian beliau membawakan riwayat dari Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, inilah adu buroka ala kharini makhofatan Jona. Saya menghitung jumlah tulang kering atau al-qurab yang dikirim oleh pembantuku karena khawatir muncul sangkaan yang tidak diinginkan. Al-qurab adalah tulang yang sudah dibersihkan dagingnya,
dan masih tersisa sedikit daging yang menempel. Di masa silam ini laku dan dijual bijian. Salman memiliki pembantu yang bertugas sebagai kurir antar jemput tulang ini. Ketika belum mengirim dan menerima selalu dihitung terlebih dahulu. Alasan Salman adalah karena itu lebih menenangkan bagi hati. Anda tentu saja tidak akan merasa nyaman ketika transaksi yang Anda lakukan dipenuhi dengan kecurigaan. Anda berbicara online dan Anda dipenuhi kekhawatiran. Jangan-jangan ditipu. Karena itu membuat suasana nyaman ketika transaksi dengan menutup semua celah yang bisa memicu sengketa dalam Islam dianjurkan. Nah, kedua, rekening bersama dan sistem escrow. Kemudian escrow termasuk bagian dari ciri khas marketplace. Tujuan besarnya adalah untuk menjamin keamanan bagi semua pihak, terutama para konsumen, karena konsumen tidak bertemu dengan penjualnya, dan dijaga dana tersebut dalam sistem rekening bersama atau sistem escrow di marketplace. Apalagi via online ini rentan sekali dengan penipuan. Ketika perusahaan marketplace membuat pasar, tentu saja dia ingin agar pasarnya aman dari keberadaan penipu. Dan konsumen yang cerdas akan memilih marketplace yang menyediakan menyediakan rekening bersama agar lebih menenangkan hati dan juga menanamkan kepercayaan kepada para penjual yang menjadi merchant di marketplace tersebut. Nah, bisa kita melakukan adzan terlebih dahulu dan sisanya insyaallah pada pertemuan berikutnya karena ingin bahas tentang qunut nazilah. Fadhal. Adzan terlebih dahulu. Wassalamu warahmatullahi wabarakatuh. Al-Mab'uts rahmatan lil alamin. Nabi Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Nama sekalian Allah Subhanahu wa taala, kita pindah ke masalah fikih berkaitan dengan qunut nazil. Nanti lagi insyaallah. Nanti insyaallah ya. Nah, perhatikan jamaah sekalian, qunut nazilah adalah qunut fin nawazil atau doa yang dibaca ketika turun kepada kaum muslimin sebuah ujian atau musibah, lidaf'in adza aduwin aw raf'ihi aw raf'i bala'in wa nahwi dzalik. Dan doa tersebut berisi agar Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepada kaum muslimin dengan menghancurkan musuhnya atau mengangkatnya musibah tersebut, misalnya dengan berhentinya orang-orang kafir dari menyerang kaum muslimin, atau juga ketika terjadi bala, bencana atau musibah, hingga Allah Subhanahu wa taala mengangkat musibah tersebut dari kaum muslimin. Berkata Imam Nawawi, pembesar mazhab Syafi'i, dalam syarah Sahih Muslim, as-sahih al-masyhur annahu idza nazalat nazilah ka'udwin atau ka'aduwin wa qahtin wa waba wa atshin wa dararin zahirun bil muslimin wa nahwu dzalik qanatu fi jami'is salawatil maktubah. Beliau yang sahih dan yang masyhur bahwasanya ketika turun kepada kaum muslimin musuh-musuh yang menyerang mereka, atau kekeringan, atau wabah, atau kehausan, atau darar, kerusakan yang tampak,
pada kaum muslimin atau yang semisalnya, mereka melakukan kunut fi jami'is shalawat al-maktubah, dalam seluruh salat yang wajib. Pembahasan ini ana ambil dari tulisannya Syekh Dr. Abdullah bin Hamad Al-Furai. Beliau menulis makalah ini. Dan di antara hadis-hadis yang berkaitan dengan qunut nazilah, hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, ya, tafaqun alaih, dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam qanata syahran yal'anu ri'lan wa daqwan wa usayyah asallallahu wa rasuluhu. Nabi SAW membaca doa kunut selama sebulan, melaknat kabilah Ri'lan, Zakwan dan Usayyah yang mereka bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Itu juga dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam diceritakan ketika 70 dari orang-orang Ansor, yaitu para penghafal Quran, kanu yahtatibuna bin nahari wa yusalluna bil lail hatta kanu bi bi'rin ma'unah qataluhu. 70 dari sahabat Ansar penghafal Al-Qur'an, ketika mereka sampai di sumur Ma'unah, maka ada kabilah yang membunuh mereka. Wa qadaru bihim fabalaghan nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqanata syahran yad'u fi subhi ala ahya'in min ahya'il arab ala ri'lin wa zakwan usayyah wa bani lahyan. Qala Anas faqara'na fihim qur'ana thumma inna dhalika rufi'a balighu anna qauman anna lakina rabbana faradiya anna wa ardana. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Nabi SAW melakukan kunut selama sebulan, mendoakan keburukan kepada kabilah-kabilah bangsa Arab, yaitu yang disebutkan di sini Ri'l, Zakwan dan Usayyah. Itu juga Bani Lahyan. Dan kami ketika itu membaca Quran. Kan tapi ayat ini sudah diangkat, ya, dan dinasakh. Itu ayatnya balighu anna qaumana anna lakina rabbana faradiya anna wa ardana. Tapi sudah dimansukh ayat ini, ya. Ini hadisnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Itu juga hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat dari Imam Muslim dari sahabat Barra bin Azib. Nabi SAW pernah melakukan kunut di waktu sholat subuh dan juga sholat maghrib. Di sini disebutkan beberapa hadis yang menunjukkan disyariatkannya melakukan kunut. Juga hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Nabi SAW melakukan kunut selama sebulan, mutatabi'an fi dhuhri wal asri wal maghribi wal isya'i wa salati subhi fi duburi kulli salatin idza qala sami'allahu liman hamidah min ar-rak'atil akhirah yad'u ala ahya'in min bani Sulaim ala ri'lin wa zakwan wa sayyata wa yu'amminu man khalfahu. Disebutkan dalam riwayat Imam Ahmad bahwasanya Nabi SAW melakukan kunut selama sebulan di 5 waktu salat. Pada setiap akhir dari salat tersebut, saat setelah Nabi membaca Sami Allahu liman hamidah, kemudian Nabi membaca doa kunut, ya, mendoakan keburukan kepada kaum-kaum yang telah membunuh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kata Imam Ibnu Qayyim, hadis ini adalah hadis yang sahih. Ini beberapa hadis yang berkaitan dengan kunut nazilah. Berarti jamaah kita bisa mengambil beberapa faedah bahwasanya disyariatkan kunut nazilah ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukannya. Kata Imam
Ibnu Taimiyah al-qunutu masnunun 'inda an-nawazil wa hadzal qaul huwa alladhi 'alaihi fuqaha'u ahli al-hadits wa huwa al-ma'thur 'anil khulafa'ir rasyidin. Kunut disunahkan ketika terjadi musibah, dan ini adalah perkataan yang dipilih oleh para fuqaha al-hadits dan juga diriwayatkan dari para khulafa'ur rasyidin. Berarti kunut ini disyariatkan. Kemudian bahasan yang selanjutnya, kata beliau, anal kunut yajuzu fi'luhu fi shalawatil khams wa aqiduha al-fajr. Bahwa kunut diperbolehkan dilakukan di semua 5 waktu salat, dan yang paling dikuatkan itu saat fajar, ya. Saat waktu fajar. Kata Imam Ibnu Taimiyah, fa yushra'u an yaqnuta inda nawazil yad'u lil mu'minina wa yad'u 'alal kufar fil fajr wa fi ghairiha min as-salawat. Wa hakadha kana Umar yaqnutu lamma haraba an-nasara bi du'aihi alladhi fihi Allahumma al-an kafarata ahlul kitab. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, disyariatkan untuk melakukan kunut ketika turun musibah, berdoa untuk orang-orang yang beriman, dan berdoa keburukan dan kecelakaan kepada orang-orang kafir fil fajr, di salat subuh, wa fi ghairiha minas salawat, dan juga pada salat yang lainnya. Itu juga yang dilakukan oleh Umar radhiyallahu taala anhu. Beliau berkunut ketika memerangi orang-orang Nasrani dengan doanya yang masyhur, Allahumma al-an kafarata ahlul kitab. Ya Allah, laknatilah orang-orang kafir dari ahlul kitab. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, wa kana hadiyyu sallallahu alaihi wasallam al-qunut fi nawazil khassah wa tarakahu inda adamiha wa lam yakun yakhussu bil fajr bal kana aktsaru qunutihi fiha. Petunjuk Nabi SAW dalam kunut nazilah itu petunjuk yang khusus. Wa tarakahu inda adamiha, dan meninggalkan kunut setelah diangkatnya musibah tersebut. Dan Nabi tidak mengkhususkannya di waktu subuh, akan tapi kebanyakan kunut beliau di waktu subuh. Berarti pada asalnya syariat kunut itu di semua salat, tapi yang lebih banyak dilakukan oleh Nabi itu di waktu subuh. Kemudian pembahasan yang selanjutnya, bahwasanya pada asalnya yang disyariatkan kunut itu dengan doa yang pendek, ya. Doa yang pendek, sebagaimana Anas bin Malik ketika ditanya apakah Nabi SAW melakukan kunut di salat subuh, qala na'am ba'da ruku'i yasira. Iya, setelah ruku dengan doa yang singkat. Jadi tidak terlalu panjang, ya jamaah sekalian, ketika membaca doa kunut. Kemudian di antara pembahasan, kita meringkasnya jamaah sekalian, diperbolehkan, kata Syekh, mendoakan langsung orang, langsung namanya di doa kunut tersebut saat nama itu benar-benar menjadi salah satu sebab kaum muslimin mendapatkan bala, mendapatkan musibah. Kalau seandainya langsung mendoakan nama, benar-benar memiliki kebutuhan. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan nama Nabi SAW ketika berdoa kunut, Allahumma anji Ayyas ibn Abi Rabi'ah, Allahumma anjil Walid ibn al-Walid, Allahumma anji Salamata bin Hisham, Allahumma anjil musatafina minal mu'minin. Jadi boleh mendoakan langsung orang untuk kebaikan, begitu juga langsung mendoakan keburukan kepada orang yang melakukan keburukan kepada kaum muslimin. Dan ini pembahasan tentang bolehnya mendoakan nama ya langsung.
Kemudian juga pembahasan yang selanjutnya yang penting bagi kita ketahui jamaah sekalian, bahwasanya hendaknya yang membaca kunut itu dicukupkan dengan doa dalam mendoakan kaum muslimin saat tertimpa musibah dan mendoakan kecelakaan orang kafir. Tidak perlu lagi menambah yang lain. Sebagaimana perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, "Fasunnah an yaqnuta indan nazilah wa yad'u fiha bima yunasibu ulaikal qaumul muharribi." Yang sunnah ketika melakukan kunut nazilah, berdoa padanya yang sesuai dengan keadaan nazilah tersebut. Kalau seandainya penyebabnya adalah orang-orang kafir yang membunuh kaum muslimin, maka dicukupkan dengan doa untuk orang-orang kafir tersebut dengan keburukan. Ini perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Begitu juga perkataan beliau, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu qanata lamma nazala bil muslimina minan nazilah wada'a fi kunutihi du'aan yunasibu tilkan nazilah. Kama anna Nabi sallallahu alaihi wasallam lamma qanata awalan ala qabail Bani Sulaim alladzina qatalul qurra da'a alaihim billadzi yunasibu maqsudahu. Umar bin Khattab ketika melakukan kunut ketika mendapati musibah kepada kaum muslimin atau yang dirasakan oleh kaum muslimin, Umar bin Khattab berdoa dengan doa yang sesuai dengan musibah tersebut. Begitu juga Nabi SAW saat mendoakan keburukan kepada kabilah-kabilah yang membunuh para penghafal Al-Quran, Nabi SAW mendoakan keburukan kepada mereka yang sesuai dengan maksudnya. Jadi tidak perlu panjang, langsung kepada doa yang sesuai dengan kejadian ketika kaum muslimin mendapatkan musibah tersebut. Dari beberapa penjelasan ini, beliau mengambil dua kesimpulan. Yang pertama, anna du'a al-kunuti masyru'un inda sabab alladhi yaktadihi laisa bisunnatin daimatin fi shalah. Doa kunut itu disyariatkan ketika sebab itu terjadi. Kalau seandainya sudah hilang, maka tidak disunnahkan. Yang kedua, anna du'a fihi laysa du'aun ratiban bal yad'u fi kulli kunutin billadhi nasibu. Yang kedua, bahwa doanya bukan doa yang sudah ditentukan, tapi doa tersebut sesuai dengan nazilah atau sesuai dengan musibah yang ditimpa oleh kaum muslimin. Jadi tidak ada doaku khusus. Selama doa tersebut kita minta kepada Allah agar Allah memberikan pertolongan kepada kaum muslimin dan Allah angkat musibahnya dan Allah menghancurkan orang-orang kafir yang telah melawan dan membantai kaum muslimin, maka itu yang disyariatkan. Jadi tidak ada doa yang khusus ketika melakukan kunut nazilah. Dan yang terakhir, al-kunut lin nazilah masyru'un inda wujudi sababihi fa idza zala sabab turikal kunut. Kunut nazilah disyariatkan ketika ada sebabnya. Kalau sebabnya sudah hilang, maka ditinggalkan juga kunutnya. Itu beberapa permasalahan jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala tentang kunut. Maka Allah taala alam disyariatkan ya untuk melakukan kunut ketika kaum muslimin membutuhkan doa kita, terutama saudara kita di mana? Di Palestina. Allah taala alam. Sallallahu alaihi wa sallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.